Nah ini ada dua. Kalau yang ini itu untuk yang di daerah pipi, kalau yang ini kan kecil nih pada daerah lipatan hidung. Yang ini nanti untuk facial detox. Nah untuk penggunaannya, jadi ini kita cek dulu apakah alat ini kita berfungsi dengan maksimal atau tidak. Ini di e-commerce ada? Nah, Di e-commerce ada? ya nanti coba cari. Nah ini kita on off kan dulu. Kalau ini timernya, ini kehangatannya. Jadi kalau dia hijau berarti kan masih dingin, hangat, panas. Kemudian ya. Kalau ini dia vibrasinya, getarannya, ya getaran dan gelombangnya. Kemudian kalau ini atas bawah ini, kalau yang di atas ini yang apa? Pipi, yang pipi, yang bawah ini yang ini ditancepin satunya. Ini kan tak tancepin satu tok. Nah, ini kita cek apakah alat ini dia berfungsi dengan baik. Ini kalau nanti kita kasih krim detox, ya berarti krimnya harus krim detox. Ya. Karena untuk facial detox. Ini kita lihat kan ada Panas Bu. uapnya. Nah, jadi ini berfungsi alatnya. Biasanya kita pakainya kapan? Kita pakainya setelah pembersihan, sebelum masker. Nah, tadi kan ada Membuka tahapannya. pori-pori. Sebelum masker. Sebelum masker. Masker itu kan yang terakhir tadi, Iya. toner. Setelah masas, ya. Setelah masas baru kita pakai Ekstraksi. Nah, terus apa namanya, untuk detox misalkan teman-teman mau, ini detox kan di luar dari facial basic, facial detox, kemudian totok wajah itu sendiri-sendiri. Tapi nanti kan saya aplikasikannya sekalian gitu loh. Nanti misalnya teman-teman mau facial detox berarti kan ini sebelum ke masker tadi itu baru masuk ini. Ini saya tahapan-tahapan untuk facial basic dasar tadi. Nanti teman-teman bisa melihat ya. Setelah itu ketika nanti kita melakukan massage dan totok baru teman-teman beraction di sini. Kan pembersihan kan pakai facial wash sama mic cleansing kan biasa. Gitu. Nanti tinggal tahapan-tahapan tekanan sama massage sama titiknya teman-teman yang praktek. Gitu ya. Oke, ini nanti kita praktekkan yang untuk facial detox. Silakan di sini, Kak. Nah, produk tadi yang saya sampaikan kan kita misalkan ibu hamil, otomatis kan kita harus aman. Kita itu ada kerjasama dengan HNI. HNI ada yang sudah jadi anggota HNI. HNI itu produknya itu dia lebih ke natural sama rempah-rempah gitu. Jadi kemarin masuk ke kita kerjasama. Kalau misalkan teman-teman mau amannya itu kan dia sudah berlisensi, tapi dia lebih rempah-rempah gitu isinya gitu, sehingga kalau misalkan teman-teman mau pakai monggo, nggak juga apa-apa. Kami memfasilitasi ada kartu member. Kartu member itu tidak membayar, tapi nanti teman-teman dimanapun tidak harus di Lentera, misalkan dimanapun kok ada produk HNI mau beli ya pakai kartu member itu, nanti ada potongan berapa poin kayak gitulah, seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau minta Mbak Dian untuk dibikinkan kartu member, itu nggak bayar, nanti tinggal teman-teman ngisi aja gitu. Itu tidak hanya untuk perawatan wajah, sebenarnya banyak, cuman kan yang kita ambil karena kita sesi perawatan ya berarti perawatan wajah, nanti bisa dicek-cek sendiri produknya tuh. Nah, untuk tahapan awal ya kita pakai mic cleansing dulu, pakai mic cleansing untuk pembersihan. Tapi sebelum pembersihan ini kita agak tengah Kak. Nah, bisa naik lagi Kak, ya, kayaknya Kak
ya pas. Nah, oke, kita tahap pertama kita lakukan mic cleansing dulu karena Mbak Bunga kita ada tisu basah nggak? Tadi ada. Oke. Dan sebenarnya kalau kita mau facial itu, kalau kita ngikut di apa namanya uji kompetensi itu kan pakainya pakai handscoon gitu. Cuman kadang prakteknya pakai handscoon itu lebih nggak nyaman karena ketika pas ini nggak iso touch langsung gitu, ya kan? Ya, tapi kalau teman-teman mau ujian pakai handscoon, ya. Karena kalau misalnya ini kan kita pakai tisu basah. Kalau mau nyiapkan masker itu jangan disiapkan sekarang karena kalau misalnya pakai peel off dia akan menggumpal. Jadi menyiapkannya nanti setelah pas hampir mau selesai baru kita siapkan untuk maskernya. Nah, permisi ya Kak ya. Ini kita bersihkan dulu. Untuk pembersihan itu kita tidak perlu penekanan, jadi hanya pembersihan biasa. Merem aja Kak biar nyaman. Setiap kita gerakan kita selalu gerakannya ke atas ya, baik nanti masas maupun pembersihan itu sirkular dia keluar, terus yang di bawah dia ke atas. Kita bersihkan. Teman-teman boleh membersihkannya pakai kapas boleh, pakai spons boleh. Tapi biasanya saya kalau pas mic cleansing itu kayaknya itu kotorannya keangkat gitu, saya sukanya pakai kapas, nanti ketika setelah itu baru pakai spons. Nah ini kita ke atas. Setelah mic cleansing berarti kita pakai facial wash ya, pakai facial wash. Facial wash ini teman-teman perlu menggunakan tambah air kayak sabun pembersih biasa. Ini ke sini. Shopping. Baru kita pakai di spons. Spons kayak gini ya. Ini agak sedikit dilengkok, jangan menutup kayak gini ya. Jadi biarkan ini kan nggak lebar ya. Jadi kita menyesuaikan dari media. Nah, ini kan di dagu kan nggak lebar ya. Kalau yang di pipi agak lebar agak diginiin. Nah, setelah ini ya kita boleh di tap tisu ya. Tap tisu boleh, enggak juga boleh. Ini kan tadi kan karena basah aja ya, jadi biar ini agak kering.
Terus di sini kita lakukan diagnosa, maksudnya kondisi dari kulit pasien kita. Apakah nanti lanjut untuk treatment atau hanya sebatas dibersihkan saja. Nah, kalau lanjut untuk treatment biasanya kan tidak ada masalah, kecuali misalkan dia memang ada jerawat yang memang harus diobatin, itu cukup hanya pembersihan saja, tidak perlu dilakukan treatment selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kok jerawatnya hanya jerawat batu, perlu dilakukan ekstraksi ya nggak apa-apa gitu, lanjut gitu. Cuman ketika kita melakukan peeling ya, itu hindari pada yang jerawat batu tadi, tapi masih boleh, kecuali kalau yang jerawatnya sudah meradang atau merah, itu stop, hanya pembersihan saja, terus kemudian nanti pengobatan gitu. Nah, ini jenis kulitnya masih bisa kita lakukan treatment lanjut. Habis ini kita lakukan yang penguapan. Kalau tadi tidak hamil bisa pakai Pawozone, kita pakai yang namanya facial steam wajah. Ini kepanasan. Takut kepanasan tadi. Belum tak apa-apain ya, belum megang nyata aja kepanasan ya kan. Gitu. Oh, ini rempah-rempah. Tadi dibedah nggak rempah-rempahnya? Enggak. Kayak sing ini besar tadi enggak dibuka, Mbak? Enggak. Rempah-rempahnya belum berarti apa belum? Oh, tadi yang itu loh Kak, yang rempah-rempah yang tadi series kecil ya? menjadi series kecil. Beda yang Cuman belum dibuka doang. kalau yang scrub itu yang basah. Terus tadi dibukain enggak sih Mbak? Yang kering, Yang kering. Iya. Kan ada yang besar nih kayak gini. Ada, iya. Nah, ya itu sama. Tapi dalamnya Enggak Kan dibukain. Enggak. Dibuka tuh. Kan kayaknya buka tuh Mbak. Isinya yang gede. Enggak, pokoknya enggak dibuka, hanya dikasih lihat aja. lihat kayak ginian ya. Oh, kayaknya kan buka udara kan Mbak? Di sini. Coba dilihatin Mbak. Isinya itu sama, cuman kalau itu untuk badan, kalau yang ini untuk Wajah. apa Tapi namanya? ingredientnya sama. Sama, isinya sama. Ini satu produk kok. Cuman besar sama kecil aja. Kalau yang besar kan buat media badan ya. Kalau yang ini kan untuk muka gitu. Jadi isinya sama. Kalau di Bali itu malah teman-teman ada yang membuat sendiri, tapi dia dari rempah-rempah yang dikeringkan, kayak yang tadi kan rempah-rempah basah untuk scrub ya, tapi itu dikeringkan. Itu alumni yang bikinnya gitu. Nah ya Kak, ini kita lakukan dari daerah kening ya. Nek kepanasan bilang, saya cuma nggak tak tekan. Panas banget enggak? Enggak ya. Nanti lama-lama juga nyaman. Nah itu. Ini udah dicampur semuanya. Itu yang kering. Penasaran baunya. Ini kayak secang ya. Sesuaikan tadi kan aroma tadi, aroma mau dibanyakin apa? Kemudian daerah sini siap ya. Hangat. Tapi itu harus komplit semua yang ingredient yang tadi. Kalau misalkan hanya satu secang aja. Enggak apa-apa itu kan enggak begitu pengaruh ya, maksudnya kan Untuk menghangatkan Iya. aja intinya gitu ya. ya. Kalau ini sebenarnya kan sebenarnya menghangatkan. Cuman karena isinya adalah rempah-rempah dan aromaterapi kan rempah-rempah itu. Jadi dia kalau yang masih kita habis membuka baunya rempah-rempah kayak tadi itu. Kayak gitu. Jadi dia double fungsi.
buat rempah-rempah juga sebagai steam menghangatkan gitu. Tapi kalau misalnya rempah-rempahnya udah hilang karena ini udah beberapa kali, itu dia hanya menghangatkan saja gitu. Dan penggunanya apakah sekali pakai? Enggak. Kalau misalkan wis memang ya 3-4 kali udah enggak oh ya di itu ganti gitu aja. Nah ini nanti diulangin lagi ya, dari sini ya tadi kan, kemudian di alis, kemudian bawah mata, kemudian di rahang, kemudian dagu. Nanti diulangi. Oke, nah setelah ini baru kita masuk ke scrub ya, ke scrub ini teman-teman boleh diolesin dulu semua ya. Tadi ininya kayak gini sampai ke itu apa? 5 Tekstur wajahnya. boleh 6 sampai 8 kali boleh diulangin lagi gitu loh Kak. Boleh diulang-ulang 8 aja. kali tadi. Iya. Nggak lihat tekstur wajahnya harus Nggak. bagaimana. Enggak. Ini kita ratakan dulu untuk scrubnya. Baru kita lakukan sirkuler. Jadi dari teman-teman boleh memakai jempol ya atau ibu jari boleh. Nah ini kalau jempol jadi sambil ada penekanan. Kalau kita tadi membersihkan itu kan tidak ada penekanan ya, ini ada tekanan. Kita akan sirkuler seperti ini sambil ini dibuka, sambil ini kayak gini. Kalau kita pakai manual itu sebenarnya lebih lama dan tangan kita semakin pegel ya gitu. Karena per inci sih. Nah ini menggunakannya ini kalau ini dia lebar kan sesuaikan ya. Kalau misalkan dia kok kecil di sini berarti kan kita mau pakai kayak gini boleh, atau ini ya kan satu ini kayak gini. Mengikuti media. Nek ininya kan media kecil ya berarti ya satu jari gitu. Ini mengikuti. Kayak gini. Yang penting ini kita muter ke sini ya, tarik ke atas. Terus yang di daerah bagian sini boleh muter gini. Dua tangan gitu. Ya boleh. Ntar pengen yang tadi. Ya. Gitu ya tahapannya gitu ya. Ini tak percepat. Ini tak percepat untuk yang di peeling ya. Nah, setelah peeling apa? Setelah peeling apa teman-teman? Peeling tuh sama kayak eksfoliasi ya Iya sebenarnya. sama ya. Ini mengelupas kulit hari. Ya setelah peeling apa tadi? Iya. Ekstraksi. Komedo. Ya.
Ini yang diinjak. Tapi udah semua. Nah, yang ini tuh kalau ini kita Oke, kita bersihkan dengan membersihkan lagi. Ini. Nah, untuk ekstraksi komedo, kalau kita kan menggunakannya manual, jadi manualnya itu pakai yang Bisa kan? apa? Bisa nggak sini mbak? Pin, Bukan. pinset. Bukan pinset ya, nek pinset kan buat minset ya. Ya, koncone wis. Iya, aku macet. Mencet. Itu ya. Oke. Siap. Demikian ya. Nah, ini kan kita juga manual kan. Untuk biasanya kalau ekstraksi komedo itu dia berada di Di T ya, di T. Ya, jadi kan kita bisa di ekstraksi komedo pun sebenarnya kita tekan dia kan pelan-pelan ya. Ini biasanya yang mengasihkan bagi kita dan menangiskan bagi pasien kita. Ya kan? Kayak gitu. Nah, ini pelan-pelan kita bersihkan ya untuk ekstraksi komedo. Nah, setelah ekstraksi komedo kita melakukan untuk masas ya kan? Masas. Nah, masas ini kita aplikasikan dengan totok ya. Jadi ini mulai berpasang-pasangan dua untuk masas, nanti bareng kita mengaplikasikannya. Setelah masas baru kita lakukan masker. Kalau misalkan kita mau detok berarti habis masas baru detok. Nah, untuk masker itu sendiri itu aplikasinya gini. Tadi kan ini sudah dicairkan Mbak Bunga karena ini adalah masker yang biasa yang serbuk. Jadi nggak akan dia nempel menggumpal. Tapi kalau kita pakainya yang maskernya itu adalah masker yang peel off, dia langsung menggumpal. Jadi baru teman-teman encerkan sekarang gitu. Nah, untuk masker sendiri itu aplikasinya itu teman-teman harus membuat bingkai dulu. Nanti kita skip dulu untuk masasnya bareng-bareng ya. Nah, ini kita bingkai dulu. Nah, ketika kita bingkai itu dari sini ya, kita bingkai, muter. Jadi kita muter maskernya itu kita muter kayak gini. Setelah terbingkai, baru bagian dalamnya dikasih masker. Nah, kenapa terbingkai? Karena kalau misalkan harapannya bingkai itu supaya dia tidak melewer. Dan kita harus menyesuaikan kekentalannya juga, jangan terlalu encer, jangan terlalu kental untuk masker. Ya dikira-kira dewe kan teman-teman bisa. Ini kesedihan ini ya. Ini kita pakai untuk krim detok ya, krim detok itu ini wis bersih, wis kuning langsat kok ya. Ini kita oles semuanya, krimnya kita oles semuanya ya, kita oles semuanya. Ini kita aplikasikan di daerah kening. Biasanya kalau teman-teman menarif di krim di facial detox itu lumayan 150-an. Tapi ya kadang tergantung lokasi juga sih. 150, 200 gitu.
ini belum begitu panas, tapi nanti kalau dia sudah lama-lama hangat, ini langsung tak kasih merah. Hangat. Untuk krim detox ini kita secara sirkular gini. Ada getarannya ya. Nah. Muter. Ini seluruhnya, ya. Kita aplikasikannya seluruhnya. Jadi apa namanya, racun ya dalam kulit wajah dia terangkat. Iya, kok menghitam ya? Iya. Alisnya. Berarti luntur, Mbak. Ini apa, dosa-dosanya menghitam. TikTok asli. Nah, sebenarnya ini 5 menit. Ya, berarti paling tidak 15 menit. Jadi teman-teman bisa menotal sendiri, misalkan satu facial penuh dengan ini, itu kan bisa ya. Ke masker paling 15 menit, pembersihan misalnya 5 menit kan gitu ya, di total berapa itu. Ini kan nggak ada 5 menit tadi sudah kayak gini. Nah, tambah teman-teman diulangin lagi sampai 5 menit, semakin menghitam nanti. Jadi semakin bersih. Ya, semakin bersih, terus kotorannya terangkat, kemudian apa namanya, racun-racunnya juga terangkat. Ini kita angkat. Bilang nanti, Bu. Oh iya, belang. Ini harusnya semakin lama, jadi dia semakin bersih, semakin menghitam, nanti hasilnya semakin bersih, kayak gitu ya. Kan ini cuma hanya berapa menit aja, gitu kan ya. Ini dilakukan secara menyeluruh. Kalau misalkan nanti mau facialnya facial detox, berarti hanya tambahannya ini, tapi sampai apa namanya tadi, massage sebelum masker lah, gitu ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita praktek untuk massage sama totok wajah berdua-dua, kursi di sebagai pasien sama terapisnya.